Di kolom komen Anda tulis angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di balik angka-angka ini ada tempat-tempat berdoa yang mungkin paling cocok buat Anda ketika berdoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-63 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Tadi pagi udah ke gereja belum di hari Minggu? Udah dong Romo. Pokoknya kalau di hari Minggu, pertama yang harus dilakukan, kudu harus wajib adalah ke gereja. Pokoknya Romo, apa-apa harus dikalahin dengan ke gereja dulu. Sebab kalau nggak ke gereja dulu, itu kayaknya ada yang kosong, ada yang kurang Romo. Ada sesuatu yang masih mengganjel. Tapi kalau udah ke gereja, pulang dari gereja mau ngapa-ngapain, kayaknya udah punya spirit lagi, punya kekuatan lagi. Siapa yang punya pemikiran seperti itu, top 100 untuk Anda. Tapi Romo kalau minggu pagi itu kayaknya susah anak-anak dibuat bangun pagi Romo. Suami juga susah Romo. Kemudian juga ada yang minggu pagi masih kerja misalnya. Anda pasti akan memilih Romo, kayaknya saya lebih cocok misalnya di hari Sabtu sore misalnya. Atau kalau kepepet banget di Minggu sore. Saudara-saudara yang terkasih, apapun kesibukan Anda, nomor satukan Tuhan di hari Minggu. Berkat, kuasa, perlindungan, rejeki, pemulihan-pemulihan Anda akan sungguh-sungguh terjadi. Karena apa? Kita mendahulukan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling atas. Maka Tuhan juga akan membanjiri kita dengan rahmat-rahmatnya. Jangan hitung-hitungan saudara-saudara. Romo saya udah mendahulukan Tuhan kok belum juga. Itu masih hitung-hitungan. Maka Tuhan, aku ke gereja, aku menyembah-Mu. Aku berdoa, bersujud di hadapan-Mu. Aku mendengar firman-Mu. Aku tulus. Aku ikhlas menjalankan ini semua. Tidak ada udang di balik batu. Memang berkat-berkat sangat aku perlukan, tetapi bukan itu, ya Tuhan, yang aku harapkan dari dalam diriku. Aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau menerima energi baru dalam kehidupanku, semangat baru. Maka saudara-saudara, nomor satukan Tuhan. Maka Tuhan akan menomor satukan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, bukan? Nah, kalau Minggu Prapaskah yang ketiga, saya bisa menduga, bisa menebak-nebak, bisa memprediksi bahwa kalau tadi kitanya kenceng masa Prapaskah habis Rabu Abu, ya kenceng, toet. Tapi kalau udah Minggu ketiga, biasanya udah di tengah-tengah, udah capek, udah bosen, udah males, udah kayaknya nggak ada manfaatnya Romo. Kayaknya udah kembali ke seteran pabrik Romo. Ya udahlah, lupa dengan pertobatan kita. Kembali berkubang dengan dosa-dosa kita. Maka Minggu Prapaskah yang ketiga ini sebetulnya minggu yang sangat krusial bagi setiap orang beriman yang mau mengolah pertobatannya. Maka saya sebagai seorang imam mengingatkan Anda, ojo lali bahasa Perancisnya. Jangan lupa kita ada di tengah-tengah masa pertobatan kita. Tantangan akan semakin besar, energi kita seolah-olah kayak mobil kehabisan bensin. Kayak orang, aduh udah capek dah Romo. Nah, Paskahnya masih nanti di akhir bulan Romo. Sekarang baru tanggal 3. Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan penuh dengan kasih setia. Ambil energi itu dari Tuhan. Lakukan dalam olah pertobatan kita. Latih betul-betul pertobatan kita. Kedagingan kita pun harus dilatih. Kita yang mengontrol nafsu-nafsu kita. Bukan kita yang dikontrol oleh nafsu-nafsu kita. Misalnya, pantang makan bakso misalnya. Wah, dari minggu pertama kenceng. Minggu kedua kenceng. Minggu ketiga, waduh, tukang bakso lewat ya. Bakso. Wah, udah langsung perutnya betul-betul meraung-raung. Saudara-saudara, kita, manusia ini, yang bisa mengontrol sebetulnya nafsu-nafsu kita. Stop. Tunda. Coba tunda dulu. Ketika nafsu itu ada, tunda dulu. Minimal misalnya 30 menit atau 1 jam. Kontrol dulu. Ditahan dulu. Di-delay dulu. Nanti setelah 1 jam, coba Anda pikir lagi.
apakah aku harus makan bakso atau enggak? Misalnya kalau 1 jam tukang baksonya juga udah jauh, bukan? Nggak bisa lagi, bang di bakso bang gitu. Biasanya kalau udah 1 jam, nafsu-nafsu kita tuh udah turun sendiri. Karena kita sibuk dengan kesibukan yang lain. Jangan liatin gambar bakso terus. Jangan mikirin bakso terus. Alihkan perhatian Anda dengan yang lain-lain. Pasti akan surut. Nah, nanti setelah 30 menit atau 1 jam, Anda tanya lagi, apakah makan bakso itu keharusan buat aku? Apakah aku akan mati kalau nggak makan bakso? Misalnya seperti itu. Nah, itu cara mengontrol nafsu-nafsu kita. Demikian juga nafsu-nafsu yang lain. Pikirkan, delay atau tunggu atau tahan, lalu pikirkan kembali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berhubungan dengan manusia yang seolah-olah seperti kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar dalam pengolahan pertobatannya, kita seringkali mengambil energi, mengambil bensin itu dengan cara berdoa. Betul? Betul, Romo. Kayaknya kalau habis berdoa, berjumpa dengan Tuhan, seperti kita dibanjirin oleh kekuatan-kekuatan baru. Semangat lagi, optimis lagi, penuh dengan harapan lagi, kuat lagi. Nah, di samping saya ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dari tadi Anda lihat ya. Nah, sekarang coba tolong di kolom komen Anda catat, Anda tulis angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di balik angka-angka ini ada tempat-tempat berdoa yang mungkin paling cocok buat Anda ketika berdoa. Coba sekarang tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya akan buka satu persatu. Oke, saya, nomor 1 Romo, nomor 2 Romo, nomor 3 Romo, nomor 4, nomor 5 jangan ketinggalan. Oke, kita buka satu persatu. Kenapa sih Romo Yosef itu mengangkat tema bagaimana tempat-tempat berdoa? Hal ini berkaitan dengan bacaan Injil yang kita dengar pada hari Minggu ini, di mana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kali ini yang diambil adalah kisah dari Yohanes bab 2. Kalau Anda buka Yohanes bab 2, berarti Romo, Tuhan Yesus itu digambarkan oleh Injil Yohanes menyucikan bait Allah, memporak-porandakan para pedagang-pedagang di bait Allah itu di awal Injilnya. Berbeda dengan Injil Matius. Injil Matius menceritakannya di Matius bab 21. Markus menceritakannya di Markus bab 11. Injil Lukas menceritakannya di Lukas 19, yaitu di bagian-bagian akhir ketika Yesus memasuki kota Yerusalem mengawali kisah sengsaranya. Berbeda dengan Yohanes, saudara-saudara. Justru tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu diceritakan di awal Injilnya. Bagaimana tidak? Ketika Yesus mengadakan perjamuan di Kana yang di Galilea, kemudian juga Yesus ke Kafarnaum, langsung meloncat Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku terkasih, mengapa Injil Yohanes menempatkannya di awal? Karena berkaitan dengan tanda. Saya sudah pernah mengatakan bahwa dalam Injil Yohanes tidak ada kata mukjizat, yang ada hanyalah tanda. Tidak banyak mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Hanya ada 7 tanda. 7 tanda. Iya ya Romo. Ternyata beda, baru sadar ini. Kalau di Injil Matius, Markus, Lukas itu ada begitu banyak karya-karya, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes cukup menceritakan 7 tanda. 7 adalah angka simbolis. Nah, kalau Anda baca di tengah-tengah bacaan Injil hari ini, dikatakan Yohanes bab 2 ayat 18, setelah Yesus melakukan begitu banyak hal-hal yang membersihkan bait Allah atau menyucikan bait Allah dari pedagang-pedagang yang membuat rumah Tuhan itu menjadi sarang penyamun, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Nah ini dia. Kata mereka, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Saudara-saudaraku terkasih, tindakan Yesus menyucikan atau membersihkan bait Allah yang harusnya adalah rumah doa, dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang ini. Para murid teringat di ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis,
cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu diambil dari Mazmur bab 69 ayat 10. Saudara-saudara, kalau Anda buka rajin ya, buka Mazmur bab 69, itu adalah doa kesesakan. Doa kesesakan ini dilambungkan oleh si pemazmur karena dia rindu akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang menjadi simbol kebanggaan, bukti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya sudah hilang, sudah hancur, sudah berantakan. Nah, itulah yang didoakan oleh si pemazmur ini. Maka dia sebut, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Pada waktu itu, bait Allah di Yerusalem sudah hancur oleh penjajah-penjajah. Maka, bait Allah yang hancur, orang-orang Israel kehilangan identitas mereka, kehilangan sumber sukacita mereka, kehilangan sumber kehidupan mereka. Maka, setelah bait Allah dibangun kembali, tetapi mengapa di zaman Yesus, bait Allah yang sudah dibangun kembali di zaman Esra dan Nehemia malah dihancurkan lagi? Dihancurkannya bukan oleh para penjajah-penjajah, tetapi oleh para pedagang-pedagang. Anda bisa bertanya, pedagang-pedagang ini dari mana? Saudara-saudara, Anda harus ingat bahwa untuk merayakan Paskah, seluruh orang-orang Israel dari berbagai macam daerah harus membawa korban persembahan, entah binatang ataupun hasil-hasil pertanian. Binatang-binatangnya biasanya kambing, domba, dan burung merpati atau burung terkukur. Bisa dibayangkan saudara-saudara, mereka yang dari Galilea kalau ke Yerusalem harus bawa kambing domba. Bisa jadi kambing dombanya itu kelelahan dan mati di tengah jalan, atau burungnya udah lepas duluan. Tetapi ada juga satu hal yang sangat amat menentukan adalah kambing domba, hewan-hewannya, hasil taninya tidak boleh bercacat, tidak boleh rusak, harus yang sempurna. Disitulah para imam di bait Allah di zaman Yesus memonopoli persembahan-persembahan korban-korban ini. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat mahal yang tidak bisa terjangkau oleh orang-orang miskin. Mereka memonopoli, mereka mengatur persembahan-persembahan dengan syarat-syaratnya yang berat untuk keuntungan mereka sendiri. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Persembahan kepada Allah haruslah persembahan yang murni. Tidak boleh ada pikiran-pikiran negatif, keuntungan-keuntungan untuk diri sendiri. Apalagi bisnis. Hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, rumah doa yang harusnya menjadi kekuatan orang-orang Israel habis hancur porak-poranda oleh pedagang-pedagang ini. Hiruk pikuk, uang bergerberincing di mana-mana, keuntungan yang semena-mena. Inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus sebetulnya. Maka dari itu, itulah sebetulnya tanda yang awal ditujukan oleh Tuhan Yesus nanti dari mujizat-mujizatnya. Dari tanda-tanda sepanjang Injil Yohanes. Itulah mengapa Yesus membersihkan bait Allah diletakkan di awal Injil Yohanes. Nah, kembali ke topik yang tadi saudara-saudara. Di mana Anda biasanya paling cocok untuk berdoa? Romo, betul juga Romo. Kalau kita sesek, kalau kita lagi dalam persoalan, kalau kita mau nangis Romo, kalau kita udah nggak berdaya, udah putus asa Romo, udah nggak tahu lagi mau gimana. Anda pernah nggak di dalam situasi hidup Anda pernah seperti itu? Nah, biasanya Anda pergi ke tempat-tempat, saya menebak 5 tempat ini. Yang pertama saya buka. Yang pertama adalah, wah, ya udah, gereja yang kosong. Betul? Apa betul kalau Anda memilih nomor 1? Ya Romo, saya paling cocok berdoa di gereja yang kosong. Ketika nggak ada orang yang liatin, bebas saya bisa nangis Romo. Bebas saya mau berkeluh kesah sama Tuhan, mau air mata sampai menetes-netes, nggak ada yang lihat Romo. Kayaknya gereja yang kosong tuh sepi, hening. Kita lihat sakristi, kita lihat tabernakel, kita lihat altar, kita lihat salib Tuhan, kita lihat lukisan-lukisan di gereja. Romo, itu oase banget Romo buat saya Romo. Itu tempat yang paling cocok. Maka kalau mau cari gereja yang kosong biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di mana nggak ada perayaan Ekaristi dirayakan. Disitulah di jam-jam biasa, bukan di jam-jam misa berlangsung.
Datanglah ke gereja-gereja yang kosong saudara-saudara dan temukanlah Tuhan di sana. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan udah kangen sama kita. Tuhan udah mau dengerin cerita-cerita kita. Tuhannya sih denger, tapi Tuhan mau denger dari mulut kita sendiri. Itu nomor 1. Nah, maka dari itu ketika kita datang ke gereja, seperti tadi, jangan gondel-gondel sama yang lain-lain. Handphone misalnya, sambil duduk, sambil main-main handphone, nanti Tuhannya ditinggalin. Singkirkan semua. Pikiran-pikiran, bisnis bahkan, pekerjaan Anda, masalah-masalah Anda yang semeraut, coba tinggalkan. Datang sama Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan anakmu. Udah lama gak ketemu Tuhan. Udah lama gak ngobrol-ngobrol Tuhan. Udah lama Tuhan gak mendengar ucapan-ucapanmu. Itu yang Anda biasa lakukan kalau Anda ke gereja. Nah, yang nomor 2. Nomor 2 saya buka. Sering. Nah, benar kan? Gua Maria. Saudara-saudara, siapa yang suka ke Gua Maria di paroki atau di tempat-tempat ziarah di mana Anda bisa duduk ngobrol gitu sama Bunda Maria aja udah. Bunda Maria, tolong sampaikan doa-doa permohonanku ini pada Yesus Putramu. Bunda Maria, semoga teladan hidupmu bisa aku teladani. Kekuatanmu, ketaatanmu, kegigihanmu bisa berdiri di bawah salib meskipun masalah-masalahmu sangat berat. Ajarkan aku ya Bunda untuk mencintai Yesus Putramu seperti engkau mencintainya. Ajar aku ya Bunda Maria, seperti engkau mengikuti Yesus Putramu sampai ke bukit Golgota dengan kuat dan tangguh. Ajar aku Bunda Maria bisa punya kualitas mencintai seperti engkau mencintai Putramu. Itu dia, Gua Maria. Yang ketiga saya buka, jebret. Oke, yang ketiga ini di kamar Anda. Betul apa betul? Cocok Romo. Saya paling suka itu masuk kamar, kunci pintu, setel lagu rohani, baca firman Tuhan, doa deh. Mau ngapain kek? Doa Tuhan. Ini aku Tuhan. Dengan seluruh keluh kesahku, dengan seluruh rasa syukurku, rasa terima kasihku, dengan segala permohonanku Tuhan Engkau yang tahu. Kamar pribadi. Saudara-saudara, salah satu trik ya, kalau Anda ke kamar pribadi Anda jadikan tempat doa, bersihin dulu kamarnya, rapiin dulu kamarnya. Jangan sampai seperti bait Allah yang penuh dengan pedagang-pedagang, baju kotor di mana, berantakan, terus juga barang-barang berceceran di mana-mana. Bersihin, rapiin dulu. Jadikan kamar Anda juga sebagai tempat doa, yang dimana Anda bisa merasakan ada sinar, ada rohani yang kuat sekali di kamar Anda. Biasanya coba buat pojok doa di rumah Anda. Tempat Anda bersimpu, Anda hening, nyalain lilin. Tapi matiin lilin setelah Anda selesai berdoa ya. Jangan lupa dimatiin lilinnya. Disitulah Anda tempat ngobrol, entah doa rosario, entah sambil duduk, sambil merenung, tiba-tiba air mata nangis saja turun aja. Tapi setelah itu lega bukan? Lega Romo, kayaknya ada kekuatan baru. Nah, yang nomor 4. Nomor 4, biasanya Anda itu doanya di mobil. Betul? Betul Romo. Sering juga Romo di mobil sih. Ketika mau berangkat kerja, ketika beban lagi berat-beratnya di pekerjaan Anda, ketika banyak kesibukan-kesibukan Anda, terutama ketika Anda lagi sendiri ya, nggak ngapa-ngapain, doa rosario di situ, doa sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan aku bersyukur kepadamu, Tuhan buat semua kebaikan-kebaikanmu, terima kasih Tuhan. Di mobil saat Anda sendiri, mungkin Anda yang memilih nomor 4 itu Anda orang tipe yang sibuk. Ya Romo, pekerjaan saya, kantor saya itu jauh banget. Harus 1 jam, 2 jam di mobil. Daripada tua di jalan, mendingan doa di mobil. Gitu kan? Oke, yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah Anda yang sebetulnya Anda cocok doa dimanapun. Betul apa betul? Iya Romo. Mau di kapel kek, mau di gereja kek, mau di Gua Maria kek, mau di kamar, mau di mobil kek. Di mana-mana sih sebetulnya cocok buat Anda untuk berdoa. Tipe Anda ini. Betul-betul. Karena doa itu yang penting soal hati. Ini dia.
Bukan hal-hal yang di luar sana yang membantu aku atau menentukan aku bisa berdoa yang baik atau tidak. Tetapi hatiku, hati yang penuh sukacita, hati yang percaya, hati yang mau taat, hati yang setia, hati yang bersih. Ini dia rumahku. Kau jadikan sarang penyamun. Seringkali hati kita juga udah kayak sarang penyamun. Banyak kejahatan, banyak pikiran, banyak bisnis, banyak pikiran-pikiran dunia. Banyak yang gondelin, berantakan, dan kotor. Maka bersihkan hati. Tuhan, ini aku. Dimanapun aku bisa berdoa. Di saat situasi apapun aku bisa berdoa. Karena situasi hatikulah yang menentukan. Bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan pikiranku. Bersihkan perasaan-perasaanku Tuhan. Bersihkan tangan kakiku Tuhan. Supaya aku bisa berdoa kepadamu. Nah, saudara-saudara, saya ini sudah pakai batik karena saya mau berangkat seminar di Paroki Bojong. Itu tentang the sacrifice. Saya mau berangkat. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.